Tan, aku pengen nanya deh, kenapa sih Tante tiba-tiba nulis buku setelah Tante pensiun kan tadi dari PNS ya Tan ya? Iya. Kenapa? Salah satu hadis mengatakan yang tinggal hanya 3, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kalau toh ini ada ilmunya, yaitu bermanfaat. Betul. Kemudian amal jariah, itu tadi berbagi. Kemudian anak soleh. Jadi kita mempunyai anak yang mendoakan kita. Hidup adalah pilihan, tiadalah perubahan melainkan perubahan dalam kebaikan. Tiadalah perubahan, kebaikan melainkan mengambil jalan kepada Rabb-Nya. Tiadalah mengambil jalan kepada Tuhan melainkan ketaatan kepadanya. Bagaimana memilih sebuah pilihan dengan bijak? Wah, Seru kan? Ini pertanyaan seru. memilih pilihan dengan bijak. Iya, ya. sebuah pilihan dengan bijak. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ide Garasi. Nah, hari ini kita punya bintang tamu yang sangat menginspirasi, Tante Murni. Ya, selamat semuanya. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh. Tante? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti wajahnya Mbak Anet hari Ya ini. ampun. Waduh, Ya ampun malu. sumringah, ceria. Insya Allah kita semua sehat ya. Amin. Pemirsa juga di rumah. Tante, semoga Tante sehat juga ya Tan. Amin. Tante, jadi hari ini kita mau nanya-nanya banyak nih ke Tante, pengen minta inspirasi dari Tante karena kan Tante ini sangat menginspirasi kita banget ya selama ini ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Jadi Tante sekarang lagi kesibukannya apa aja Tan? Kalau Tante, sebenarnya Tante kan PNS ya. Alhamdulillah sudah selesai, jadi udah 7 tahun terakhir. Tante itu kesibukannya lebih pada sosial. Wow. Ya aku dengar-dengar sih guys, Tante ini tuh sering sibuknya di yayasan. Keren nggak? Keren banget. Iya. Kegiatannya dong Tante dikasih tahu ke kita. Jadi ada beberapa kegiatan di yayasan dan silaturahim dengan keluarga-keluarga Wong Kita Galo, Palembang. Ayo warga Palembang mana? Wong Kita Galo. Wong Kita Galo, iya. Jadi di yayasan ini lebih kepada yayasan keluarga ya. Jadi di sini lebih kepada memotivasi diri sendiri dulu, keluarga, handai tolan teman-teman untuk berdonasi Al-Quran serta serta apa ya? Kalau sekarang nih BUSA, berbagi untuk sesama. Ya boleh Allah. berupa apa aja, sembako boleh, mukena boleh, terus ya untuk ibadah lah ya, lebih kepada ibadah. Ayo teman-teman kita berbagi untuk keluarga kita yang kurang mampu, berbagi Al-Quran, berbagi apa lewat Yayasan Tante. Nanti kita tulis di sini ya guys ya, Yayasan Tante, nomor rekeningnya semuanya. Iya, dari kita untuk kita ya. Dari kita untuk kita. Oke. Nah, Tan, nih ya yang aku dengar-dengar, nggak dengar sih Tan, yang aku tahu, Tante kan lagi nulis buku nih. Oh iya. Jadi teman-teman, ini buku dari Tante. Tante kemarin sempat nulis buku, keren nggak? Keren lah. Ayo anak muda jangan mau kalah. Ayo, ini buku Metamorfose Diri. Jadi kita hari ini pengen ngebahas soal buku dan pengen nanya-nanya lebih dalam lagi ke Tante. Tan, aku pengen nanya deh, kenapa sih Tante tiba-tiba nulis buku setelah Tante pensiun kan tadi dari PNS ya Tan ya? Iya. Kenapa? Jadi terus terang ya, dalam kehidupan kita itu pasti ada apa ya? Ada lintasan untuk apa sih kita hidup gitu ya. Kemudian akhirnya kita akan kembali. Nah, pasti segala sesuatunya itu yang Tante yakinin ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, iya, dengan yang mencipta diri kita. Oleh karena itu, setelah perjalanan panjang dalam kehidupan Tante ini, ada hal-hal yang senang, kemudian sedih, susah. Dan itu selalu bergantian itu, senang, sedih, susah. Lu kenapa gitu loh ya. Akhirnya dari kesedihan, merana, susah, sengsara, Tuhan tuh sayang sama kita. Jadi disitulah Tante diarahkan ya, jadi bukan maunya kita sendiri, ada suatu pengkajian. Karena
Muslim ya. Jadi pengkajian dari Al-Quran. Nah, di situ sekitar tahun 2000. Jadi sudah 23 tahun. Iya. Jadi tante di sana belajar setiap hari. Nggak tahu kenapa itu kuat banget tarikan di sana. Nggak malam, nggak siang, nggak hujan, nggak panas, tante kejar. Jadi intinya kita memang harus mencari ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, kita akan buta, dan kehidupan ini akan nabrak-nabrak, dan kita akan merasa sengsara berkepanjangan. Nah, justru dengan mendapatnya komunitas itu, tante berpikir, oh ternyata kehidupan ini memang harus ada pedoman, karena tante Muslim, Al-Quran itu harus, kemudian harus ada petunjuk, ya petunjuknya itu Allah sendiri, kemudian ada ilmu. Nah, ilmunya ilmu Allah. Nah, kita gali bagaimana caranya kita selalu bermohon sekali. Dan yang paling gratis, salat malam. Iya, tapi nggak apa-apa bagi yang muda-muda, tante juga dulu susah. Jadi kita salat malam ini sudah umur 50 sekian. Nggak apa-apa, say. Yang penting yang gratis dan janjinya itu insya Allah kita dimuliakan. Nah, kalau kita mulia di mata Allah, di mata teman-teman manusia, insya Allah akan mulia. Demikian. Oke Tante, kalau kesah membuat bukunya ada nggak Tan? Saat membuat buku Metamorfose? Sebenarnya buku ini dituliskan mengalir aja ya. Jadi pada waktu proses penulisan memang sih tidak ujuk-ujuk ya. Jadi dia itu pasti ada dalam kehidupan kita, usia Tante juga udah banyak kan. Dalam proses kehidupan kita akan mengalami pasang surut, entah itu kegembiraan, kemudian kesedihan, kemudian gembira lagi, terus sedih lagi. Ini ada apa ya gitu kira-kira. Jadi di sini poinnya tante hanya ingin berbagi. Karena tante pikir itu sangat bermanfaat ya, yang tante rasakan sangat bermanfaat juga untuk keluarga tante ya. Karena itu tante membuat buku ini. Jadi ini memang benar-benar proses kehidupan. Setiap manusia pasti mengalami. Ya, pasti mengalami. Cuman ketajaman, keterangan dalam proses perjalanan kehidupan tentunya berbeda-beda ya. Jadi tuh tante tuh berbagi ilmu lewat karya. Jadi kalian nanti bisa cari, terus dibaca bukunya. Kita semua sih itu udah baca ya, dan Masya Allah Tante. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan buku nih ya Tante ya. Kira-kira berapa lama Tante proses pembuatan buku Metamorfose Diri ini? Ini sekitar tahun 2013, ini sudah lama ya. Lama ya? Sudah lama ya. Udah 8 tahun ya. Cuman Tante nggak langsung dipublish ya kali ya. Tapi ada 1-2 yang membaca, loh kok bagus. Nah kemudian Tante coba untuk diterbitkan. Oke, ini Tante nulis sendiri nih Tan. Jadi berarti sudah berapa tahun nih? Kalau 2013, 14, lebih kurang 6-7 bulan lah penulisannya. Oke, agak lumayan panjang prosesnya guys. Tan, kenapa sih, aku pengen nanya deh, kenapa Tante memilih tema Metamorfose Diri? Metamorfose diri itu kan artinya perubahan. Jadi dalam bahasa Indonesia berarti perubahan ya. Perubahan ini kalau kita pikir perubahan apa ya? Tante waktu itu ada lintasan dalam hati Tante ya. Oh iya, kita harus berubah. Berubah apa? Secara mindset, secara hati, secara pendengaran, secara penglihatan. Jadi semua harus berubah. Kalau ucapan juga ya Tan ya? Iya, ya itu masuk dalam perbuatan perkataan ya. Jadi semuanya itu harus berubah. Ya itulah kalau di Islam itu namanya hijrah ya. Nah untuk itu memang tidak mudah. Sampai saat ini selalu bermohon. Karena tanpa pertolongan kita nggak punya kekuatan. Jadi intinya kan? Gitu. Keren banget. Keren ya. Tante, ayo nanya lagi. Aku nanya, hal yang paling seru dalam menulis buku ini. Yang menurut Tante paling seru nih. Dalam paling seru apa ya?
prosesnya mungkin Tante ingin berbagi sebuah Iya, jadi memang hadirnya buku ini juga nggak terlalu direncanakan, cuman sering pada waktu tahun 2000 Tante belajar gitu. Oh ternyata hidup tuh harus begini, dia ada di otak nih. Oh harusnya begini, hidup tuh harus begini gitu. Hanya di otak aja. Cuman pada waktu tahun 2014 Tante masuk ke dalam satu institut. Iya, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid. Iya, jadi lebih fokus kepada keesaan Allah. Ya, jadi dari situ Tante belajar dan alhamdulillah menghasilkan ini. Terima kasih kepada guruku Ibu Haja Susilawati Susmono beserta sahabat-sahabatku semua. Terima kasih Tante punya karya untuk berbagi. Nih Tan, kan kalau dalam buku Metamorfose Diri ini kan banyak tahapannya. Menurut Tante dari proses tersebut mana yang Tante paling suka? Paling suka itu mengulik-ngulik hati ya, karena awal dari satu peristiwa apapun juga kan pertama jatuhnya ke hati kita. Jadi ada di sana ada yang Tante pahamin ya, dalam jiwa itu, jiwa ataupun hati itu ada rasa dan ada berpikir. Nah, jadi pada waktu dia proses itu ya kita bisa lihat lah, misalnya kita bahagia, kita happy kan, rasa kita bahagia. Tapi kalau misalnya yang hadir sedih, ya kita sedih gitu. Cuman tidak di situ aja, kita berpikir kenapa sih kita kok bisa bahagia gitu. Kenapa sih kok kita bisa sedih gitu. Nah, itu mengalir aja sih. Jadi itu yang lebih menjadi menjadi keseruan ya sebagai bukan penulis ya, untuk pembelajaran diri, karena di situ ada yang Tante rasa ya. Karena kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran misalnya gitu kan, setiap siapapun yang bicara kita hubungkan, oh dia bener nggak sih di situ gitu, untuk diri sendiri. Oh ya kalau gitu aku harus lebih banyak belajar lagi, lebih banyak mendengar, lebih banyak berkata atau berbuat yang hati-hati itu aja. Ya, karena kan maksudnya dalam kehidupan kita kan pasti ada senang dan sedih, dan itu tidak bisa kita hindari kan. Jadi bagaimana kita nanggepinnya, menyikapinya. Ya Tante pas bikin buku ini ingin berbagi ke orang-orang pengalaman Tante, apa yang udah Tante hadapin, Tante lewatin ya Tanya lewat buku. Saya kan pas aku baca di sini tuh banyak quotes-quotesnya teman-teman, banyak quotes-quotesnya, banyak ayat Al-Qur'annya. Keren banget Tante. Karena boleh ya Tante ini sedikit sampaikan bahwa semuanya kehidupan ini kan fana ya. Kita semua akan kembali kepada yang pencipta diri. Salah satu hadis mengatakan yang tinggal hanya 3, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kalau toh ini ada ilmunya, yaitu bermanfaat. Kemudian amal jariah, itu tadi berbagi. Kemudian anak soleh. Jadi kita mempunyai anak yang mendoakan kita. Ya itu 3 itu harus kita punya. Harus kita punya amal kita nanti ya. Nih, jadi tuh teman-teman, di dalam buku Metamorfose Diri ini ada satu quotes yang aku suka dan anak-anak suka. Di quotesnya itu tertulis, hidup adalah pilihan, tiadalah perubahan melainkan perubahan dalam kebaikan. Tiadalah perubahan, kebaikan melainkan mengambil jalan kepada Rabb-Nya. Tiadalah mengambil jalan kepada Tuhan melainkan ketaatan kepadanya. Jadi kita harus taat kepada Allah, teman-teman. Itu key poinnya memang akhir yang baik adalah hamba yang bertakwa. Iya, itu key yang poin. Jadi mungkin keren lagi Tante tadi kuncinya. Kuncinya akhir yang baik itu adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Pegang itu deh. Nanti insya Allah akan tunjukkan step by step jalannya untuk menjalani kehidupan ya menjalani kehidupan. Kalau dulu misalnya
sedihnya lama sekali. Sekarang tetap aja sedih, cuma sebentar. Nah, kan mau kan? Iya, mau. Mau. Iya benar sih, karena sholat itu sangat membantu menenangkan hati, pikiran, menjauhkan dari pikiran kotor, jahat, dengki, sama mendekatkan diri kan kepada Allah ya Tan. Iya, insya Allah. Jadi gini Tan, aku menggarisbawahi bahwa hidup adalah sebuah pilihan, ya kan? Tante ada saran nggak ke teman-teman di Ide Garasi yang nonton, ke anak-anak muda yang nonton, ke siapapun yang nonton podcast kita hari ini tentang bagaimana memilih sebuah pilihan dengan bijak? Wah, seru kan? Ini pertanyaan seru. Memilih pilihan dengan bijak. Iya, ya. sebuah pilihan dengan bijak. Karena kan di kehidupan pasti kan kita selalu dihampiri dengan beberapa pilihan. Kita harus mencari tahu bagaimana kita meyakinkan diri kita kalau ini loh pilihan yang tepat, yang terbaik, yang direstui Allah gitu. Jadi nggak sembarang milih kan, karena kan beberapa orang yang sembarang milih jadinya lost gitu. Jadi menurut Tante nih ya, kehidupan ini memang bertingkat ya. Jadi ada kejadian demi kejadian sesuai dengan usia kita. Jadi ada saatnya kita kerja otot ya misalnya gitu kan. Wah, kalau aku nggak kerja, aku nggak dapet duit nih. Kan naik lagi ke tingkat lebih lanjut, kerja otak. Jadi lebih ke manage dia. Jadi secara skill otot dia agak berkurang, misalnya seorang manajer gitu kan dia nggak mungkin kerja ide lagi. Kemudian lebih tingkat lagi seperti yang sudah lansia kayak Tante itu lebih banyak kerja hati. Jadi Tante ini berbagi pengalaman setelah lebih banyak bekerja dengan hati ya. Jadi tentunya Tante bilang kita harus punya konsep pedoman yaitu Al-Quran. Nah, kalau Tante ya, kalau Muslim mungkin yang lain berbeda ya, monggo silakan. Tetap kita berupaya jangan lepas doa ya, karena kalau setiap kita melangkah tanpa doa itu lebih kepada nafsu. Jadi nafsu itu merasa ini paling benar, apalagi dengan lingkungan kita yang seneng-seneng hura-hura lah gitu. Berarti lingkungan juga penting kan ya? Jadi semuanya itu menjadikan kita ini yang pasti ini yang terbaik pilihan aku. Padahal itu usia kita masih muda kan, jadi hanya lebih kepada cenderung materi dunia, jadi kecantikan yang secara luar. Padahal kalau kita gali lagi itu kan harus ada nilai-nilai di sana, nilai-nilai kebaikan, etika, tata krama. Nah sekarang itu penting sih Tante. Iya, sekarang kita mau karena penting. Itu semua membuat hati kita nyaman, kan? Nyaman, aman, damai, tenang. Mau nggak gitu? Apa kita maunya gemerusung? Debat sana, debat sini. Iya, kayak misalnya ada yang jahatin kita, ada yang ngomongin buruk tentang kita, ada yang marahin kita. Kita nggak perlu membalas itu. Kita cuma cukup dengan diam dan senyum. Itu mereka sendiri akan berasa gimana ya di diri saat misalnya ada orang nih berantem sama kita. Kamu tuh gini. Kita nggak perlu membalas dengan emosi. Cukup dengan aku mendengarkan dan ya udah aku senyum. Itu menurut Tante suatu anugerah ya kalau kita bisa berpikir demikian. Karena apa? Sebagian besar tidak begitu. Jadi kita misalnya dicaci, dihina langsung blek gitu. Wah enggak dong, harus siapa sih lo gitu gara-gara kan. Kontrol emosi, self control itu penting. Jadi itu memang berproses ya. Mungkin pada umur 20-30 kita nggak terlalu ada rasa begitu. Cuman itu tadi doa dari kedua orang tua kita menjadikan kita ngapain sih gue terus banyak dari YouTube segala gitu kan. Betul. Kalian harus menjaga emosional, terus memanage karena segala sesuatu itu kebaikan itu bukan untuk siapa-siapa, kebaikan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita keluar kata-kata yang buruk, itu untuk diri kita juga sendiri. Jadi kan sayang banget. Pernah nggak baca? Tante tuh udah lama sekali itu buku, tapi sangat menginspirasi. The True Power of Water. Nah, itu karangan Aduh lupa Tante. Pokoknya ada, bukan. Jadi di situ
kalau kita berkata yang buruk, badan kita kan 78% terdiri dari darah gitu kan. Aku pernah baca. Ya, kan? Apa ya? Pokoknya di quotes itu katanya di saat kita berkata buruk, kalau nggak salah di saat kita berkata buruk ke orang lain, badan kita itu nggak bisa membaca itu. Jadi kita berkata buruk ke orang lain itu juga masuk ke diri kita sendiri. Jadi karena negatif juga ke kita. Direkam oleh badan cairan darah semuanya akan merekam sehingga penyakit mudah datang. Karena itu juga kalau di situ dilihat peredaran darahnya itu hitam gitu warnanya kan. Energi. Dan di situ juga ditulis tuh ada bukunya, maaf aku lupa, nanti kalau aku tahu kasih tahu. Profesor Masaru. Iya, The True Power of Water, Profesor Di situ Masaru. juga ngomong katanya di saat juga itu bukan berlaku untuk orang lain. Di saat kita ngomongin diri kita sendiri jelek, kayak kita selalu ngomong, kok aku bodoh ya, kok aku bego ya, kok aku gini ya. Itu tuh diri kita tuh nggak bisa merespon, nggak bisa memfilter lagi. Jadi tuh dia langsung menyerap dan itu yang terjadi ke diri kita. Karena omongan kita, makanya tuh kita harus menjaga omongan kita terhadap orang lain, terhadap diri sendiri. Itu penting ya Tante ya. Makanya kan seperti tadi kan Mbak Anet bilang, kalau aku misalnya cercaan orang ya udah kita senyum aja. Karena segala bentuk kejadian itu yang menjadikan bentuk kejadian itu ada pencipta kita. Iya betul. Iya, jadi karena memang kehidupan ini untuk diuji. Dan pengalaman hidup Tante. Iya, kita bisa ngomong karena umur kita udah banyak, jadi bisa ngomong. Jadi memang menariknya di situ kehidupan itu kan. Kehidupan diuji kita untuk ujian, tapi dari situ kita belajar untuk menjadi versi yang lebih baik lagi. Lebih baik, Tapi kan ada beberapa, makanya tadi aku bilang pergaulan itu penting karena ada beberapa orang yang dikasih ujian sama Allah, jadinya larinya tuh ke yang negatif. Kayak aku pernah baca quotes dibilang kalau pandailah memilih pergaulan karena di saat kamu bergaul dengan tukang kayu, kamu akan berbau kayu. Tapi di saat kamu bergaul dengan tukang parfum, kamu akan berbau wangi. Tukang besi maksudnya tukang gitu besi, kan. Bukan kayu guys. Yes. Tapi mirip-mirip ya kan? Iya benar-benar kan tadi. Iya benar-benar. Berbau besi. Gak apa-apa. Bau besi kan, benar. Tapi keren itu. Tapi benar kan? Benar banget. Karena untuk aku yang masih sangat muda tuh, itu yang selalu aku masih pakai, yang aku pegang sekarang kayak gimana memilih pergaulan. Karena aku maunya bau wangi dong, iya dong. Kita kan ngeliat orang wangi kan kita seneng ya. Iya, keren banget. Bener banget. Seru kan guys, seru banget, dapat banyak wawasan. Tante keren. Oke, sekarang Tante, aku mau nanya lagi. Menurut Tante, proses perubahan pola pikir dalam kehidupan? Ya, yang Tante jalanin kan ini lebih kurang sudah 20 tahun ya, proses ini ya. Bukannya gampang, memang nggak mudah gitu proses perubahan mindset pola pikir itu tadi. Iya betul. Cara mencari teman, kemudian mengontrol emosi. Marah gitu, mengontrol perkataan yang kurang baik itu bukannya mudah. Jadi kalau Tante tadi itu tadi sholat malam, sholat malam. Ini sholat malam itu ini apa? Sholat tahajud ya. Iya sholat tahajud. Ya itu seolah jangan putus kalau bisa. Jangan putus. Awal-awal memang takut banget. Rasanya kalau jam 2, jam 3 gitu ada yang keluar, ada yang jalan gitu. Tapi nggak apa-apa, terus aja karena itu memang godaan setan ya. Godaan setan. Tapi lama-lama power sholat malam itu keren ya. Lama-lama kita terbangun, kita nggak usah terbiasa ya. Jam 3, jam 2, jam 3 itu udah biasa. Nanti insya Allah, kan ini masih panjang. Karena tuh kan semua kebiasaan. Nanti kita mencoba-coba menjadi kebiasaan, terus nanti suatu saat kita lupa, kita tuh kayak ada yang ganjel di diri. Kayak aduh, ganjel nih, lupa ini gitu. Ada sesuatu yang kurang. Dan saat itulah Tante bisa tulis-tulis lagi. Di situ rahasianya. Karena itu kan ngalir aja ya. Kalau misalnya kita khusus pagi-pagi pengen nulis ya nggak keluar dia. Jadi pada waktu malam hening itu enak banget. Iya sih. Di umur segini sih kan kalau sholat malam minta jodoh ya.
Ya itu tadi, nggak apa-apa, itu kan kebutuhan ya. Minta jodoh, minta rezeki. Ya kalau mau mendoakan anak kan belum. Iya, mau doakan anak kan belum punya. Jadi mau doakan ibu pasti. Ini sebentar lagi nih. Oh iya, doakan ibu jangan lupa. Cuma doa ke diri sendiri juga nggak apa-apa. Iya, kalian kan banyak kan yang mau nikah-nikah, kalian dapat petunjuk dari doa malam ya kan. Jadi dijaga teman-teman. Ini contohnya nih, Mas Andi. Andi contohnya tuh. Salat malam. Gitu. Oke, next pertanyaan. Tante nggak bosan kan, Tan? Insya Allah santai aja ya. Makin nyantai kan kita. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja, Tan. Sekalian berbagi. Tan, bagaimana mengembangkan diri sesuai minat dan cita-cita? Kasih tips dong buat kita. Oh iya. Memang manusia ini tidak bisa lepas dari Sang Pencipta ya, yang menciptakan diri kita. Jadi kita memang, misalnya Tante nih, kok Tante kan dokter gigi kan, tapi kan udah akhir-akhirnya ini Tante lebih fokus kepada menulis misalnya, tuh lebih ke sosial gitu kan. Sebagian teman-teman kan masih eksis gitu, karena tarikan ke sana lebih besar. Iya, mungkin secara materi kan lebih baik yang tadi Nah, kita apabila Allah berkehendak untuk mengarahkan kita ya pada salah satu posisi itu, ya kita nggak bisa menolak. Iya, nggak bisa menolak kita. Kalau itu udah jalannya ya. Karena kalau kita paksakan kita nggak nyaman. Kayak kemarin aku sempat ngobrol sama Tante pernah ngobrol, kita kan selalu punya step naik tingkat dalam hidup, dan yang kita nggak mungkin stuck di situ aja. Dan mungkin ini proses dari Tante ke dokter gigi, terus Tante nulis buku, ingin berbagi ilmu ke orang-orang melalui karya, itu mungkin dari step Tante yang udah naik gitu ya Tante. Insya Allah ya. Insya Allah, amin Tante, amin. Kan, dan Tante udah kayak di umur Tante sekarang, mungkin karena Tante mendekatkan diri ke yang di atas, ke Allah, memperbaiki diri, jadi tuh di dunia tuh udah nggak terlalu gimana ya Tante. Iya, dan itu bukannya maunya Tante sendiri, jadi ibaratnya itu udah demikian aja gitu loh, jadi mengalir ya. Tante juga nggak ngerti ya, alhamdulillah. Apa yang Tante inginkan itu kok dihadirkan sama Allah ya. Misalnya kita ingin anak-anaknya berilmu, terus kemudian beliau sungguh-sungguh dalam belajar, kemudian mereka punya talenta masing-masing, menggali talenta masing-masing dan mereka temukan. Itu kan sebenarnya luar biasa ya, karena memang Allah itu menjadikan masing-masing itu berbeda dan pasti punya potensi. Cuman kita kadang-kadang nggak paham dengan potensi diri kita sendiri. Nah, salah satunya tadi yaitu tadi, pertama memang mendekatkan pada Tuhan ya, kemudian kita selalu berdoa, minta kira-kira yang terbaik buat kita tuh apa sih gitu kan? Minta terus yang terbaik. Jadi kita nggak terlalu merasa hebat sendiri, karena enak kalau misalnya kita salah jalan ini, ya udah kan ini awalnya kan diarahkan Allah. Nah mungkin ada pekerjaan atau aktivitas lain yang lebih baik. Tapi kalau misalnya Tante sekarang melakonin kegiatan seperti lebih ke sosial, itu membuat Tante nyaman aja, kan ya, apalagi sih gitu. Iya benar-benar, karena aku lihat alhamdulillah anak-anak juga semua sudah mandiri kan, jadi sayang anak-anak sama kita. Ya, aku lihat kan di Instagram Tante suka ke yayasan, berbagi, sampai keluar kota, berbagi Al-Quran. Itu pasti punya kebahagiaan dan kesenangan sendiri ya. Ketenangan sendiri ya Tan. Salah satu yang takwa itu mau memberikan sebagian harta kita untuk berbagi, yaitu untuk saudara-saudara dekat kita yang kurang mampu, terus yang lain-lain ya, jauh dari kita, misalnya para duafa, para yatim. Nah itu memang kita wajib. Nah kewajiban itulah kita lakonin sekarang. Tapi tadi ya udah umur Tante sekian, kalau dulu
berproses kan tadi. Proses kan di umur tante dari masih bayi 10, 20, 30 kan pasti ada beda-beda sampai kebutuhan di titik, kita. Jadi sampai di titik tante sekarang kan pasti prosesnya. Nah itu tuh aku penasaran tuh Tan, setiap step kehidupan itu. Kalau kita memaksakan ya kerja otot lagi, ya nggak mungkin lah. Udah 60 mau 70 kita kerja otot, jalan sana jalan sini, kemudian gitu. Ya itu berarti memaksakan. Menurut tante tidak sunatullah ya. Jadi kalau sunatullah itu ya kita mengikuti arah daripada sang pencipta. Kan dibilang setiap manusia sesungguhnya akan mengalami tingkatan demi tingkatan dalam kehidupannya. Iya. Jadi udah di atas ya jangan ke bawah lagi, jangan kerja otot lagi dong. Iya benar. Kalau memaksakan tiba-tiba bisa takutnya stroke lah apa. Iya benar. Kalau tegang mulu ya kan. Iya. Karena memaksakan harus. Makanya diantaranya kita silaturahim. Silaturahim sama pola hidup juga sehat ya Tanya. Pola hidup sehat. Jaga makanan. Makanan yang halal ya. Iya betul. Halal dan bersih. Bersih sih. Walaupun itu tidak mudah, tapi lama-lama terbiasa. Pelan-pelan ya semuanya berproses pelan-pelan. Semuanya ada prosesnya teman-teman. Nah Tan, aku pengen nanya kalau misalnya Tante lagi dihadapkan dengan sebuah masalah nih, apapun masalahnya, gimana sih Tante menghadapi, menyikapinya dan kasih saran juga lah buat kita di sini. Sebagai Tante yang udah banyak pengalaman hidupnya gimana gitu. Menghadapi masalah versi Tante. Ya, terima kasih Mbak Anet, ini bagus banget karena kita sedetik ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Entah itu senang, entah itu susah. Tapi kalau senang kebanyakan kita kan lupa ya. Nah, yang ini yang susah tadi misalnya di justice, dijulitin, dihina, diapain lah pokoknya. Itu semua menurut Tante nih ya, itu emang harus kita jalanin. Jadi memang itu skenario Allah agar kita kembali kepada kebenaran. Nah, tidak ada lain kebenaran melainkan kita harus punya pedoman. Ya karena kita Muslim itu Al-Quran pegangannya Tante. Jadi di situ jangan lupa ucapkan misalnya ada sesuatu yang nggak enak. Kalau Tante masalah nggak enak ini Tante serahkan kepada Allah. Kita nggak akan mampu, yakin nggak mampu. Tapi kalau misalnya kita masih muda kan kita handle sendiri. Makanya kita kadang-kadang solusinya nggak bener kan? Iya bener. Iya solusinya nggak bener karena anak-anak muda itu lagi enak-enak gitu. Dan kadang larinya ke teman. Kalau misalnya lagi ada masalah, larinya gitu ke teman. Gue lagi ada masalah. Nanti terus curhat ke teman yang B beda. Terus udah ke deh teman kata C teman-teman beda. makan-makan aja, minum-minum seneng-seneng lalu gitu kan. Iya bener. Boleh sih sesekali, cuman kalau keterusan kita nyaman nggak dapat hikmah dari permasalahan itu. Jadi hikmah itu memang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Jadi mulailah anak-anak muda sekarang jangan terlalu hitung-hitungan kebaikannya itu, kebajikannya itu. Pokoknya tidak harus semuanya dihitung dengan uang. Betul. Baktikanlah ilmu kita, tenaga kita membantu gitu, atau melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu adalah kebajikan juga. Nah, yang Tante baca ini ya di Al-Quran itu apabila cukup umur, jadi ini memang dari Allah juga ya, apabila kita cukup umur, nanti Allah sempurnakan akal kita. Nah, dari sempurna akal kita akan turun hikmah dan ilmu. Jadi bukan maunya kita sendiri nanti. Hikmah itu banyak kebaikan di sana. Jadi kita ambil yang baik-baik. Misalnya kita sakit kemarin, kenapa ya? Oh, kita jangan nyalahin. Ya bolehlah nyalain yang lain gitu. Karena cuaca segala gitu ya. Tapi di situ kedekatan kita selama proses sebelum terjadinya bagaimana? Cara makan kita, pola makan kita, terus menjaga kebersihan kita. Nah, itu akan mempengaruhi sekali cara berkata kita. Itu tadi kalau kita berkata yang enggak baik, ya kan akan mempengaruhi ke badan. Mempengaruhi. Ya kayak misalnya kita lagi ada masalah nih, masalah berat gitu. Itu kan adalah ujian dari Allah dan sebenarnya kita berterima kasih enggak sih karena kita yang dipilih sama Allah karena Allah tahu kita tuh kuat untuk menjalaninya. Allah tahu karena beruntung berarti kalau misalnya dapat masalah yang besar nih emang agak susah menjalaninya, tapi tuh
harus ada rasa bersyukur karena kayak oh aku dipilih sama Allah menjalani masalah ini untuk memperkuat diri aku, mendapatkan pelajaran, mendekatkan aku dengannya. Mungkin kan di saat dikasih masalah itu kita lagi lost kan, lagi kayak nikmat dunia yang kita jalanin, kita lupa kita sama Allah gitu. Tapi Allah ngasih itu biar kayak ya kembali lagi yuk anakku, aku kasih kembali sayang, lagi ya, dengan perilaku yang baik, jangan. Bener gak aku tanya aku sama yang Bener-bener banget. Jadi kita tetap dalam keadaan susah itu berusaha untuk bersyukur kan, karena nggak ada ketetapan Allah itu menjadikan kita susah. Cuman karena kita nggak tahu ilmunya saat itu, kita berpikir ini itu buruk aja untuk kita, susah banget untuk kita kan. Lagi ada masalah jangan ngeluh terus guys. Nanti pertama doa dulu tadi kan, kita titip sama Tuhan, sama Allah, kemudian kita tetap berbuat kebajikan. Tan, menurut Tante, kapan saat yang tepat kita mengambil keputusan di saat kita lagi ada masalah? Karena kan kadang di saat kita lagi emosi nih ya, kita main sembarang ngambil keputusan tanpa berpikir duluan karena ego kita. Jadi kayak kalau misalnya lagi ada masalah berat terus tiba-tiba dihadapkan dengan sebuah keputusan, kita belum bisa mikir jernih, kita langsung ngambil aja tuh. Langsung oh ini karena lagi emosi. Nah menurut Tante kapan waktu yang tepat tuh kita ngambil keputusan? Jadi kalau Tante sendiri kalau ada permasalahan sekarang nih ya, misalnya Tante lagi ada masalah nih sekarang. Tante berdiam diri. Tante berusaha tidak langsung mengcounter, evaluasi diri. Jadi tidak menyalahkan orang. Tante gitu. Pasti nanti ketemu kita yang bersalah. Karena gini hukumnya, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang sama dan pahala mulia yang mulia dari Allah. Keburukan akan dibalas dengan keburukan yang sama. Jadi kehidupan ini ya kita nggak boleh salahin orang lain. Karena itu tadi, kita tidak tahu bahwa kita sedang ditatap kan. Pada waktu kita ada masalah itu kan kita ditatap. Tiba-tiba kita ditatap Allah ya. Kita emosi, kita marah. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau untuk anak-anak muda, kalau ada permasalahan, diamlah sejenak ya. Diamlah sejenak, mungkin berdoa. Mohon petunjuk lah ya, tapi nggak tahu lah, mudah-mudahan anak-anak milenial demikian ya. Kalau biasanya kan memang makanya ini tips dari Tante teman-teman. Jadi nggak masalah sih meledak, meletup sesaat gitu. Memang itu proses ya, nggak bisa. Tapi lebih baik lagi kalau kalian ada masalah nih, mau mengambil keputusan, tenangin dulu diam pikiran, sejenak, tarik nafas yang dalam, sampai dinginin dulu hatinya, pikirannya. Kalau bisa berdoa, saat itu aja berdoa, tidak harus bagaimana ya Allah, kita segala masalah itu dari Tuhan. Nanti Tuhan kalau kita katakan itu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan kembali ada 3, turunnya rahmat, turunnya petunjuk, turunnya ampunan. Kan enak banget. Rahmat, kita ada masalah itu, petunjuk, ampunan. Kalau rahmat itu jalan solusi. Solusi kita, petunjuk itu kan, rahmat petunjuk kita kan solusi. Setelah kamu ini, kamu ngapain lagi? Sudah ini ampunan. Kan enak banget. Enak banget, aku baru tahu. Dapat lagi kan guys. Sebutkan itu, jadi katakan. Rahmat, petunjuk, ampunan. Iya. Wah, Tante seru banget ngobrol-ngobrol sama Tante dari tadi. Kita di sini dapat banyak ilmu dan nggak berasa Tan. Berbagi. Terima kasih banyak. Tapi ya sayang banget kita tuh masih kurang banyak tadi ngebahas soal buku Metamorfose Diri ini karena durasi teman-teman. Maafkan ya. Tapi kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi soal apa sih yang Tante tulis di buku ini bisa kita beli di mana Tan? Kasih tahu dong ke teman-teman, spill belinya di mana bisa dapetin. Tante kasih tahu ada di yayasan ya. Jadi dari
Mas Heri. Mas Heri. nanti Atau bisa kontak kalian personnya. pre-order di Ide Garasi ya. Atau Iya di- nggak? Iya nggak Tante? Oh, iya. Kalian kita jualan di Ide Garasi. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan isi buku ini, dengan tadi yang udah beberapa banyak manfaat yang kita bahas, di sini ada quotes-quotesnya, ada ayat Al-Qur'annya, sama gimana Tante berproses membuat ini, kalian bisa loh order di Ide Garasi aja. Di DM aja admin Ide Garasi teman-teman. Nanti dikirimin bukunya ya Tan. Masih banyak kan Tan stoknya? Masih banyak. Iya, kalau aku sih suka ya. Kalian harus suka sih. Iya, amin insya Allah. Terima kasih banyak Tante, hari ini udah ngobrol-ngobrol, udah berbagi ilmu ke kita. Sama-sama. Semoga Tante nggak bosan lagi ya Tan. Oh ya, dengan senang hati. Next kita ngobrol-ngobrolin yang lain lagi ya, karena makasih Mbak Anet. seru. Pokoknya terima kasih teman-teman udah nonton. Tadi aku sama Tante sedikit ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, pola pikir, tentang buku, perkembangan. Pokoknya banyak banget, seru banget. Dan kalian bisa banget dapat ilmu sih dari podcast ini. Amin, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Amin. Pokoknya jangan lupa nonton terus channel YouTube Ide Garasi. Jangan lupa di like, comment, and subscribe hanya di Ide Garasi. Terima kasih Tante. Sama-sama, Mbak Anet. Next kita akan ngobrol lagi sama Tante. Part 2. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.